Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah materi logaritma. Sama seperti bentuk akar, bentuk logaritma juga memiliki hubungan dengan bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Kita mulai. Yang akan kita bahas di materi ini ada dua. Yang pertama adalah hubungan antara logaritma dengan akar dan pangkat, dan yang kedua adalah sifat-sifat dari logaritma. Kita mulai. Nah, kalau kemarin kita mengetahui bentuk umum dari bentuk pangkat adalah A pangkat B sama dengan C, dengan A ini adalah bilangan pokok, B ini adalah pangkatnya, sedangkan C adalah hasil dari bilangan pangkat ini. Jika kita tulis dalam bentuk akar menjadi akar C dengan pangkat B sama dengan A. Sedangkan kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, pangkat ini menjadi A log C sama dengan B. Bagaimana jika pangkatnya bentuknya seperti ini, bentuk pecahan A pangkat B per D sama dengan C? Maka jika ditulis dalam bentuk akar menjadi akar C pangkat D dengan pangkat akarnya B sama dengan A. Sedangkan dalam logaritma menjadi A log C sama dengan B pangkat D. Contoh, jika kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemarin jika kita tulis dalam bentuk akar menjadi akar 9 dengan pangkat 2 sama dengan 3. Sedangkan dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Contoh yang ini, 9 pangkat 1 per 2 sama dengan 3. Jika ditulis dalam bentuk akar menjadi akar 9 pangkat 1 dengan akar pangkatnya itu 2 sama dengan 3. Catatan, jika pangkatnya 1 biasanya dia tidak ditulis, dan ini 2 juga tidak ditulis. Cuma agar kalian mengetahui perubahannya maka saya tulis. Jika ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 9 log 3 sama dengan 1 per 2. Maka kita punya kesimpulan kalau dia bentuk akar mencari bilangan pokok dari bentuk pangkat, sedangkan di logaritma kita mencari pangkatnya dari bentuk pangkatnya ini. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat dari logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di logaritma. Bentuk umumnya seperti ini. A log C sama dengan B. Dengan A ini adalah bilangan pokok atau basis, C ini numerus namanya, sedangkan B ini adalah hasil dari logaritma. Kita masuk ke sifat-sifatnya. Jika ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi B dan C nya boleh kita langsung kalikan dengan syarat basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Ini kan sama-sama A, maka B dan C nya boleh langsung dikalikan. Dengan syarat lagi operasinya penjumlahan. Bagaimana jika operasinya perkalian dengan basisnya sama-sama A, cuma operasinya pengurangan? Maka kalau tadi dikalikan B dan C nya, kalau di pengurangan dia dibagi menjadi B per C. Ini adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika ada A log B pangkat C, B nya ini ada pangkatnya, maka C ini kita pindahkan ke depan. Jadinya seperti ini, C dikalikan A log B, C nya pindah ke depan. Sifat selanjutnya, jika ada A pangkat B log C pangkat D sama dengan, ini kita pindah dua-duanya pangkatnya ke depan. Dengan catatan yang di belakang ini jadi yang di atas, sedangkan yang B ini jadi pembaginya. Jadi D per B dikalikan A log C.
Jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jika ada A log B, maka bisa kita tulis C log B per C log A. Jadi B dulu baru A, yang di belakang dulu baru yang di depan. C ini apa kok tiba-tiba ada C sedangkan di sini tidak ada C? C ini adalah sembarang bilangan, asalkan dia masih bilangan real. Sifat selanjutnya, jika ada A dikalikan A log C sama dengan A log C. Jadi kalau seperti ini, misalkan di sini 3, di sini 3, bisa langsung kita coret. Jadi hanya A saja. A yang ini kita coret. Sifat selanjutnya, jika ada A log B dikalikan B log C, sama seperti yang tadi. Ini bisa kita coret. Jadi A log C saja. Sifat selanjutnya, jika ada A log A sama dengan 1. Jadi kalau ini sama dengan yang ini, maka hasilnya 1 berapapun angkanya. Baik 1 sampai 1 miliar pun, jika dia sama dengan belakangnya, maka sama dengan 1. Misalkan 1 log 1 sama dengan 1. 1000 log 1000 sama dengan 1. 3 juta log 3 juta sama dengan 1. Jadi seperti itu. Sifat selanjutnya, jika ada A log 1 sama dengan 0. Berapapun angka ini, kalau dia log 1 sama dengan 0. Kita masuk ke contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh, kita tulis dulu sifat-sifat yang tadi. Kita beri label sifat-sifat ini. Nah, ini sifat 1, ini sifat 2, sifat 3, dan seterusnya. Setelah kita kasih label bahwa ini adalah sifat 1 dan seterusnya, kita masuk ke contoh. Berapa nilai dari 2 log 8? Nah, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti jawabannya 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi seperti itu. Contoh lagi. 3 log 5 ditambah 3 log 2. 3 ini ada di atas, sorry. Jadi kalau sama-sama 3-nya, kita bisa pakai sifat yang pertama. 5 dan 2-nya kita langsung kalikan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kalikan saja. 5 dikali 2 sama dengan 10. Pakai sifat 1 yang ini. Contoh lagi. Berapa nilai log 5 ditambah log 4 dikurang log 2 ditambah log 10? Karena dia basisnya sama, kalau dalam logaritma itu, kalau di sininya kosong berarti dia 10. 10 log 5, 10 log 4, 10 log 2, 10 log 10. Jadi seperti itu. Nah, berhubung dia 10, maka tidak ditulis. Kalau di dalam logaritma seperti itu aturannya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sudah kita operasikan, bentuknya jadinya seperti ini. Ini pakai sifat 1 dan 2. Tadi kalau basisnya sama, penjumlahan dia dikali, berarti 5 dikali 4 dikali 10. Kalau pengurangan dia dibagi, berarti dibagi 2. Karena yang pengurangan cuma ini saja. Dia pakai sifat 1 dan 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal dioperasikan saja. 5 kali 2 kali 10 sama dengan 200. 2-nya langsung turun. 200 bagi 2, 100. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Maka jawabannya 2. Jadi seperti itu. Contoh lagi. Berapa nilai 3 log 27? 27 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3, hasilnya 27. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pakai sifat yang ketiga, yang ini. Kalau ada pangkat, dia pindah ke depan jadi perkalian. Jadi 3 dikali 3 log 3. Kalau ada 3 log 3, berarti kita bisa pakai sifat yang ke-8 ini. Nah, 1. Karena kalau ada A log A sama dengan 1. Berapapun jika sama, maka hasilnya 1.
Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan saja, 3 kali 1 sama dengan 3. Contoh lagi, jika ada 2 log 3 sama dengan A, nyatakan 8 log 3 ke dalam bentuk A. Jadi kita pengen mengetahui 8 log 3 ini berapa A. Jadi seperti itu. Kita mulai. 8 log 3 sama dengan log 3 per log 8. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita menggunakan sifat yang kelima. Sifat ini, kalau ada A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi saya terserahkan C-nya ini berapa. Saya pakai 10 biar mudah. Terserah, hasilnya nanti sama saja. Nah, kalau sudah seperti ini kan 8 bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita pindah ke depan. Pakai sifat yang ketiga, yang ini. Kalau ada pangkatnya di belakang, pindahkan ke depan. Kalau sudah seperti ini, maka nanti jadinya seperti ini. 1/3 log 3 per log 2. Kenapa kok bisa tiba-tiba muncul 1? Di sini kan sebenarnya 1, cuma tidak ditulis. Maka kalau kita pisah antara yang di depan log ini dengan lognya, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu log 3 ini per log 2 kita rubah lagi menggunakan sifat 5. Jadi 2 log 3. Nah, tadinya kan dia bentuknya seperti ini. Kita rubah ke dalam bentuk sebelumnya. Tadinya B per A jadi A log B. B per A jadi A log B. Nah, karena 2 log 3 ini adalah A, maka bisa kita rubah 2 log 3 ini menjadi A. Jadi seperti ini, 1/3 A. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi 8 log 3 adalah 1/3-nya A. Jadi seperti itu. Saya sudahi materi dari logaritma ini, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.